Idul Fitri berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah berlebaran pada hari ini, saudara. Dan Menteri Agama maupun dari Muhammadiyah sama-sama mengimbau masyarakat untuk menjunjung tinggi toleransi. Kita sudah terhubung dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi. Assalamualaikum Pak Menteri. Suaranya belum keluar Pak Menteri. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam, sudah terhubung belum? Sudah, aman. Semangat sekali, mungkin karena menyambut hari kemenangan jadi sangat semangat ya Pak Menteri. Yang menang, tapi yang kalah juga banyak, termasuk saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat berkumpul juga bersama keluarga. Amin, amin, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Pak Menteri, saya mau tanya tentang pelaksanaan salat Id bagi warga Muhammadiyah yang merayakan Idul Fitri hari ini. Bagaimana situasi, kemudian kondisinya seperti apa? Sebetulnya yang merayakan Idul Fitri itu tidak terkait dengan secara spesifik terkait dengan entitas tertentu ya. Ya. Jadi yang Lebaran hari ini itu sebetulnya tidak hanya entitas tertentu, tapi banyak entitas gitu ya. Kalau saya boleh agak tegas gitu, sebetulnya tidak hanya Muhammadiyah, tapi juga dari kalangan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama juga banyak yang melaksanakan hari ini. Jadi sebetulnya ini adalah soal perbedaan metode aja. Kalau di dalam istilah itu manhaj ya. Jadi yang Lebaran hari ini itu yang menggunakan namanya hisab wujudul hilal. Jadi atas dasar perhitungan falak yang berbasis pada keberadaan hilal gitu ya. Sedangkan yang hari besok itu adalah yang menggunakan metode ru'yah yang disebut dengan imkanur ru'yah. Artinya derajat tertentu di mana bulan itu ada kemungkinan bisa dilihat gitu. Jadi ini yang membuat ada dua perbedaan. Tapi menurut saya tidak bisa didefinitifkan bahwa ini adalah lebarannya siapa dan ini lebarannya siapa, tidak bisa. Saya kira itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Ya, seperti yang ditekankan oleh Pak Menteri bahwa ini tidak bicara tentang satu entitas saja, tetapi ini kemenangan kita bersama, saling toleransi begitu ya Pak Menteri. Ya, seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa memang ada perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Lantas bagaimana hal ini seharusnya disikapi oleh warga? Saya rasa masyarakat sudah semakin sadar ya bahwa perbedaan semacam itu adalah hal yang biasa, sehingga tidak ada yang memiliki sikap yang tidak terlalu tidak terlalu toleran misalnya. Saya rasa kalau ada itu ya 1-2 saja itu biasa. Karena itu saya menyaksikan bahwa hari ini dan insya Allah juga kemarin itu semua akan berjalan dengan baik, itu saling menghargai, saling menghormati. Dan apalagi ini disebut sebagai hari kemenangan ya, yang menjadi parameter menang tidaknya itu kan seberapa kita telah beribadah selama Ramadan ini ya, dan itu yang lebih penting daripada kapan lebarannya ya gitu. Ya, hari kemenangan bagi semuanya. Jadi harusnya tidak ada konflik, tetapi kita sama-sama berdamai, sama-sama sepakat merayakan hari kemenangan setelah berpuasa begitu ya, Pak Menteri. Dan tahun ini kan juga merupakan perayaan Lebaran pertama tanpa pembatasan ya. Semangat warga pun ini kalau kita lihat meluap dalam perayaan Lebaran kali ini. Kita lihat misalnya mereka yang mudik juga begitu semangat, antusias, bahkan sampai malam ini Pak Menteri kalau kami lihat dari pantauan lalu lintas masih ada pemudik yang pulang ke kampung halaman. Ini tampaknya pemerintah juga begitu percaya diri dalam pelaksanaan Lebaran tahun ini. Bagaimana pemerintah mengelola hal ini di tengah masih adanya ancaman COVID-19? Dalam kaitannya dengan COVID, memang pemerintah kan sudah meniadakan PPKM ya, sehingga memang pada prinsipnya masyarakat sudah memiliki keleluasaan untuk menikmati perjalanan-perjalanan mudik ini. Tetapi sebagaimana
pesan dari Bapak Presiden juga diminta untuk tetap waspada karena COVID ini juga masih ada varian baru, ya. Walaupun memang tingkat kesakitannya tidak separah varian-varian Delta awal, tapi subvarian ini juga masih tetap harus diwaspadai. Dan sampai sekarang juga memang ada sedikit peningkatan di beberapa daerah setelah saya pantau, tetapi memang tidak ada yang sampai ke arah fatal gitu ya. Dan rumah sakit masih jauh dari okupansinya. Ancamannya ya, tingkat okupasinya masih rendah sekali. Tetapi memang ada itu. Mudah-mudahan Lebaran tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan COVID-19. Kemudian yang dalam kaitannya dengan perjalanan, memang pemerintah sekarang ini telah melakukan berbagai macam perbaikan berdasarkan hasil evaluasi mudik tahun lalu. Misalnya yang kita lakukan adalah tentu saja di samping penambahan jalur jalan tol. Jadi tol yang semula hanya 3 jalur sekarang dibikin 4 jalur, terutama yang ke arah timur sampai Kali Kangkung ya, dari Cikampek Kali Kangkung itu ada beberapa ruas yang dibikin 4 jalur. Kemudian di setiap depan rest area diperlebar sehingga ketika para pemudik akan masuk rest area tidak mengganggu para pemudik yang akan melanjutkan terus, tidak mampir di rest area, tidak akan terganggu. Kemudian kita juga berupaya keras bagaimana supaya rest area tidak digunakan untuk tempat istirahat yang berlama-lama, misalnya sampai tiduran. Karena itu kita dorong mereka yang capek ataupun ngantuk harus keluar dari tol yang terdekat untuk keluar dan beristirahat di tempat cari yang lebih nyaman dan bisa berkuliner. Nanti kemudian kalau masuk lagi tidak dikenai penambahan tarif misalnya. Kemudian untuk penyeberangan di Merak yang selama ini selalu menjadi hotspot, menjadi black spot, artinya daerah yang paling krusial. Tahun ini memang sudah kita lakukan penambahan fasilitas, yaitu pemanfaatan 2 pelabuhan yang semula hanya pelabuhan Merak, sekarang ini ditambah 2 pelabuhan lagi, yaitu Siwandan dan BBC Bojonegoro. Untuk Siwandan itu di samping untuk truk besar, juga untuk khusus sepeda motor. Sehingga sekarang Merak itu hanya khusus digunakan untuk bis dan kendaraan roda 4. Dengan demikian maka ini bisa kita saksikan mudah sekali kemarin kita atur, walaupun jumlah pemudik terutama yang bersepeda motor juga mengalami kenaikan yang sangat besar, ya, termasuk roda 4, tetapi semua bisa ditangani secara baik, jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Tapi memang masih ada beberapa catatan yang ada kita perbaiki untuk tahun depan. Oke, artinya di sini dari penjelasan Pak Menteri tadi bahwa kita yakin tidak akan ada namanya lonjakan kasus COVID. Dan tentu itu bukan harapan kita karena dilihat di tahun lalu kan sempat membludak ya Pak Menteri. Kalau tahun ini bisa dipastikan tidak akan terjadi hal demikian? Kalau pastinya kita tidak bisa ya, tetapi berdasarkan prediksi dan tiap hari dari Pak Menkes juga terus memantau perkembangannya, insya Allah bisa terkendali. Dan tingkat keparahannya sangat rendah. Jadi ini kayak flu biasa saja sepanjang yang sudah ada. Saya juga ada beberapa pasien yang saya pantau, kebetulan melapor ke saya, kemudian saya rujuk ke rumah sakit tertentu, kemudian saya jadikan semacam sampel untuk memastikan, untuk mengetahui sampai seberapa sih sebetulnya tingkat keparahan dan risiko kefatalan dari varian baru ini. Kelihatannya masih aman-aman, Mbak.